Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rima atas waktunya ya. Di sini kita akan melanjutkan rangkaian observasi kita yang mana kemarin sudah pra-observasi, terus kita sudah melakukan observasi di kelas, dan untuk kali ini kita akan melakukan pencernaan pasca observasi. Nah, kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas, sudah melihat pembelajaran Miss Rima. Apa kira-kira refleksi dari Miss Rima tentang pembelajaran kemarin? Ketahui kemarin kan ada 3 area pengembangan ya, yang digitalisasi, budaya positif, dan kompetensi sosial emosional. Refleksi apa yang bisa Miss Rima berikan tentang proses pembelajaran kemarin? Refleksi yang dari siswa ya. Iya. Saya lihat siswa itu antusias karena kebanyakan dari siswa itu memang karakteristiknya kinestetik. Yeah. Jadi dia suka sekali kesana kesini, tapi dengan tujuan yang jelas ya. Dikondisikan untuk membuat proyek yang sebisa mungkin sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Umpan baliknya juga sesuai, karena dengan adanya proyek siswa bisa melampiaskan apa yang biasanya pembelajaran itu sering keluar kelas, itu menjadi apa ya, bisa di dalam kelas dan istilahnya apa ya, bisa nyenuk nyenuk itu fokus terhadap apa yang mereka pelajari. Kesulitannya bagi guru itu apa ya, tantangannya untuk berdiferensiasi. Nah itu kan setiap siswa itu punya apa ya, kecenderungan masing-masing. Jadi perlu menyiapkan bahan pembelajaran dan apa ya, waktu yang cukup lama untuk menyiapkan itu semua. Itu tuh tantangannya bagi saya. Jadi tantangannya tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi, mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda ya antar siswa, dan juga persiapannya yang memerlukan waktu cukup lama. Selanjutnya apakah ada satu lagi? Setelah melihat proses belajarnya siswa, ternyata saya yang mau gitu kan, tapi ternyata siswa itu kreatif. Oh, yang aku tempel tuh bukan alasnya, tapi yang sisinya ternyata bisa nggak ya? Oh bisa. Jadi menemukan misalnya cocok karakteristik budaya positif ya, yang di yang tercapai itu dia kreatif. Pengen menggunakan caranya sendiri. Gimana kalau caranya pakai yang ditempel bukan alasnya, tapi yang sisi yang sebaliknya gitu, kita dari bangunnya itu orang yang untuk catatan refleksinya dari mulai diferensiasi sama budaya positifnya. Kemarin saya sudah melakukan catatan juga tentang aspek dan strategi pengembangan. Memang pembelajaran diferensi yang Bu Rima laksanakan itu sudah bagus, sudah ke arah situ sesuai RTP ya. Tapi memang mungkin belum maksimal berdasarkan itu tadi. Yang pertama memang anak-anak punya karakter yang sangat banyak ya, beda-beda seperti itu. Terus untuk pengembangan yang kedua itu kompetensi sosial emosional itu masih perlu ditambahkan kembali ya. Kemarin iya itu warna ya. Iya, kemarin kurang menarik kah atau enggak, bisa ditambahkan masalah speaking seperti itu. Apakah nanti ada kemarin saya bilang extra itu juga ya, bisa juga. Terus
bisa dilihat kembali. Sedangkan yang terakhir tentang budaya positif itu sudah bagus kemarin, sesuai RPP juga sudah melaksanakan menjelaskan tentang kerjasama, tentang kemandirian juga saat berkelompok. Nah, selanjutnya apakah masih ada itu area yang ingin ditingkatkan kembali dari ketiga hal tersebut seperti itu? Itu kan tentang project ya. Iya. Untuk misalnya mengacu anak-anak itu sesuai dengan apa ya? Besok kan anak-anak ada tes apa? PPS itu. Iya. Iya. Itu yang kurang di anak-anak kita untuk meningkatkan atau memberikan soal-soal yang hot lah istilahnya, supaya anak tuh berpikirnya luas dan tidak itu tadi menjadi matematika tuh momok gitu, momok terhadap apa ya, nggak suka karena sulit, entah karena gurunya atau ya macam-macam lah. Jadi pengembangannya tentang soal-soal yang mengacu ke proses. Oke, terus selanjutnya apakah masih ada lagi yang selain tentang proyek, apakah masih mempunyai keinginan tentang tadi kemarin kan baru diferensiasi konten, apakah ingin mencoba diferensiasi yang lain, produk, tadi produk sudah ya, apakah satunya produk konten sama satunya itu proses, iya benar sekali. Apakah ingin mencoba keduanya atau ketiga-tiganya di dalam pembelajaran? Mungkin kedepannya bisa, tapi ya itu tadi karena saya juga masih belajar, iya. Perlu nanti mempelajari lebih lanjut supaya misalnya bisa lebih terbarukan lah pembelajarannya itu. Ya, jadi memang ini juga ya belajar kembali tentang diferensiasi. Selanjutnya ini tentang kompetensi sosial emosional. Apakah ada area yang kembali lagi? Kemarin yang kurang itu yang pas berdoa ini. Oh iya. Kemarin bisa ditambahkan di situ juga. Tapi kemarin kan nggak di jam pertama Pak. Ya bisa nanti di jam pertama bisa diterapkan juga nanti. Nah terus budaya positif kemarin apakah bisa ditingkatkan kembali di ini? Mungkin akan dimasukkan beberapa ya, tapi biasanya menyesuaikan Pak. Jadi nggak semua materi itu cocok dengan karakteristik atau budaya positif yang diterapkan. Jadi menyesuaikan saja. Setiap materi juga nanti beda, bisa dimasukkan project, bisa juga tidak, gitu loh. Jadi yang menyesuaikan. Jadi bisa dilakukan di ini ya, di luar project seperti itu. Sebenarnya sama sih, itu bisa juga dimasukkan nanti di P5 itu kan bisa masuk ya. Ada matematikanya, hitung-hitungannya, bisa masuk. Sekarang setelah melaksanakan kemarin pembelajaran yang mengandung ketiga area pertemuan itu, tindak lanjutnya ke depan di pembelajaran berikutnya apa yang ingin lakukan? Satu, memperbaiki apa ya istilahnya yang tadi speaking apa KSE ya, KSE, supaya anak-anak juga lebih enjoy dalam proses pembelajaran, terus lebih menghubungkan antara materi itu dengan masalah-masalah di dunia nyata. Itu dikaitkan seperti diskon, terus Anda bisa mengamati nanti di pusat perbelanjaan, terus Pitagoras tuh bisa nanti kemiringan tangga juga bisa menggunakan konsep. Jadi bisa mungkin anak-anak itu bisa tahu ternyata mempelajari matematika itu tidak sesulit yang dibayangkan. Ternyata di kehidupan sehari-hari ada. Seperti ini juga bisa, ini forum nanti bisa.
Jadi sudah ini ya apa namanya mencerminkan tujuan pembelajaran juga kemarin ya, yang apa namanya matematika bukan menjadi momok Iya. bagi siswa, peserta didik, dan juga bisa menerapkan itu tadi ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya apakah ada selain itu tidak banyaknya? Oh, cukup dari saya. Terima kasih untuk apa namanya, kita tidak banyak seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas pengembangan itu. Jadi kita masih ini Bu, masih apa namanya, masih ke area pengembangan yang 3 tadi. Diferensiasi, Konten. konten, terus kayaknya ada untuk diferensiasi, tujuan yang tidak dicapai apa? Satu lebih siswa tuh lebih apa ya? Tujuan yang tidak dicapai, diferensiasi Konten. pembelajaran ya. Jadi siswa dapat mengerti unsur-unsur ya, unsur-unsur gaul ruang, Ya. apa ciri-ciri bisa. Kedua siswa bisa praktek membuat ciri-ciri gaul ruang. Sering banyak. Jadi bagaimana caranya agar siswa itu bisa apa namanya mempraktekkan itu tadi ya, atau mencari jaring-jaring balon ruang, unsur-unsur juga itu dengan karakteristik yang dimiliki ya, itu untuk tujuan yang tidak dicapai di komunikasi. Keberhasilan ukurannya Siswa berarti sama ya, berarti siswa dapat ini mengidentifikasi ya, dan mengenali tadi ya balon ruang itu tadi. dan nanti ujungnya dia bisa mengerjakan soal mencari volume dan luas permukaan. Nanti akhirnya ke soalnya. Iya. Kira-kira Bu, dukungan apa yang Bu Rima harapkan untuk apa namanya kelas yang pertama? Sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, saya pengen banget sekolah itu Dari sekolah ya? ya memberikan apa ya, alat peraga yang mencukupi ataupun istilahnya apa ya, sokongan apa dada ketika pengen kreatif memberikan media pembelajaran yang bagus itu kan sebenarnya butuh banyak ya, tenaga, biaya, dan ide gagasan itu gitu. Jadi ada dari sekolah itu akan apa namanya sebenarnya fasilitas ya, Iya, dan alat peraga, iya. sedangkan untuk yang lainnya itu adalah dana. Iya. Dana ya. Ini sangat ya bagus sekali. Selanjutnya waktunya berarti di dalam kelas ya Bu? Iya. Di dalam kelas. Sehingga Selanjutnya bahkan di P5 nanti kalau misalnya apa namanya Pak sesuai dengan temanya bisa kita bisa masukin bahkan di diterima juga kolaborasi juga ya Bu? Iya. Terus selanjutnya di aktivitas pengembangan kompetensi sosial emosional. Nah, tujuan yang tidak dicapai apa Bu? Melatih Konsentrasi. siswa supaya tidak jenuh juga. Karena ini matematika juga ya Iya. Bu? Konsentrasi siswa. Terus kekurangan keberhasilan siswa dapat Siswa dapat mengerjakan dengan tenang. Fokus, ya. fokus. Itu memang mencapai fokus memang agak sulit ya Bu. Iya. Tapi ya kita tetap usaha dan memberikan yang terbaik. Pendukungnya Bu, tadi kan kalau diferensiasi dari sekolah kita kasihnya apakah dari diri sendiri, dari Bu Rima Dari saya sendiri mungkin ya. Heeh. Nanti mencari informasi. Apa Mencari ya? literasi. Literasi. Mencari Siapa yang literasi itu? Mencari apa ya? mencari sumber belajar, Sumber informasi. sumber informasi. Oke. Nanti kita sama-sama belajar ya Bu, ya, karena memang ini
dilakukan kita setiap hari dalam pembelajaran seperti itu. Kita juga harus mengupdate ilmu juga PKS-nya. Selanjutnya waktunya di dalam kelas itu. Selanjutnya Bu, aturan pengembangan yang ketiga adalah budaya positif. Kemarin sudah bagus di RTP, banyak sekali yang dituliskannya. Ya, tapi berapa ya? Yang paling menonjol ya itu gotong royong, bekerjasama. Oke, nah tujuannya sebenarnya yang tidak dicapai tentang penerapan apa namanya budaya positif. Intinya karakter itu bisa diterapkan di dalam kehidupan mereka supaya misalnya ada yang didapat di sekolah dan bisa diterapkan di lingkungan mereka. Oke, berarti dengan menerapkan budaya positif itu di pembelajaran matematika, contohnya dengan proyek tadi, harapannya adalah nanti dapat diterapkan di kehidupan bermasyarakat gitu ya. Oke, terus apakah ada lagi tujuannya selain itu? Sudah saja. Selanjutnya untuk ukuran keberhasilan, berarti tadi ya dapat lihat dari sikap siswa. Oh, sikap siswa. Dari sikap siswa kalau misal sudah tercapai, dan ini ada istilah lembar penilaian ya. Iya. Lembar penilaian. Oh, jadi bisa dilihat dari lembar penilaiannya. Untuk dukungannya Bu, budaya positif itu apakah dari sekolah atau kalau dari saya lingkungan atau apa? Terjalinnya apa ya, kerjasama antara orang tua dari pihak sekolah dan guru, jadi saling terkait untuk mensukseskan atau menciptakan budaya positif yang diharapkan. Ya, jadi memang butuh dukungan banyak ya, budaya positif itu, karena memang kalau dari sekolah harusnya berdasarkan kita di sekolah. Selain tiga tadi Pak, aturan pengembangan, kira-kira Bu, dalam pembelajaran Bu Rima selain dari diferensiasi, kasih, positif, apakah ada area pengembangan atau pengembangan pembelajaran apa yang ingin Bu Rima lakukan atau tingkatkan, atau masih melihat kekurangan di pembelajaran Bu Rima sendiri? Saya katakan tuh kapan-kapan ya, kalau misalnya kapan-kapan ya, maksudnya ke depannya pengen belajar di luar kelas. Jadi maksudnya kita berkunjung di suatu tempat untuk misalnya apa ya, mengkaitkan juga ya tadi yang mengulang kembali, mengaitkan oh ternyata kalau di luar begini penerapannya ataupun cara kerjanya itu kan biar anak tuh berwawasan luas nanti apa sih yang hendak kita capai dan pelajari. Pembelajarannya apa ya? Iya. Kalau kan di kelas kan hanya sebatas ruang kelas, tapi kalau di luar nanti ekspor lebih kita besar gitu. ekspor. Jadi tujuannya dapat ini ya, Bu. Tujuannya belajar di luar kelas dapat melihat secara utuh matematika itu seperti apa kalau karena memang saya juga matematika itu kaitannya dengan dunia luar ya itu ya. banyak Itu kan banyak sebenarnya, cuman ketika kita bangun tidur aja udah belajar itu angka dan matematika. Jadi perlu membuka apa ya pikiran siswa supaya lebih senang gitu. Iya, ya. Di kehidupan sehari-hari dari mulai bangun ya. Terus untuk ukuran keberhasilannya dan belajar di luar kelas. Nanti bisa diukur dengan soal, bisa nanti. Oh, ada penilaiannya juga, ada penilaian. Ada LKPD ya. LKPD juga. Apakah nanti apa namanya? Kalau kita belajar di luar kelas, atau apakah sikapnya juga akan berubah tentang matematika kira-kira? Kalau sikap di matematika itu nanti masuk ke senang atau budaya positif. oh masuk budaya positif, nah oke, berarti masuk ke situ ya. Nah untuk pembelajaran di luar kelas tadi pendukungnya Bu ya pasti ya itu. Iya, pasti. Iya pasti. Pasti didukung oleh pihak sekolah dan kurikulum pastinya ya. Jadi ada banyak apa namanya faktor Jadi ada dananya juga, ya. dana juga pihak sekolah khususnya kepala, terus kurikulum gitu.
waktunya di luar kelas. Apakah masih ada lagi Bu yang perlu dikembangkan dalam apa namanya pembelajaran muslimah sementara ini? Oke, jadi terima kasih muslimah atas waktunya ya, tadi sudah menyampaikan beberapa apa namanya refleksi kita setelah observasi ya. Jadi perlu saya simpulkan dalam pembelajaran kemarin itu sudah baik, memang ada beberapa yang perlu ditingkatkan, yang mana nanti akhirnya itu bisa menerapkan ketiga area pengembangan ditambah satu tadi di pembelajaran luar kelas, yang mana hasil akhirnya akan ini ya apa namanya, siswa itu menjadi lebih tertarik dengan matematika dan juga siswa dapat menerapkan matematika di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih muslimah atas waktunya. Mungkin besok kalau ada apa namanya perkembangan lagi atau ada yang perlu dibicarakan lagi, diskusikan, kita dapat bertemu kembali, tidak apa-apa, untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Terima kasih, saya ucapkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.